Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang bersikap aneh padamu? Di depan terlihat ramah, tapi kamu bisa merasakan energi dingin yang tak bisa dijelaskan. Mereka tersenyum, tapi ada sesuatu di tatapan mata mereka yang seolah berkata, "Kenapa harus kamu yang berhasil?" Mereka tidak marah karena kamu jahat. Mereka tidak membencimu karena kamu salah. Justru sebaliknya, mereka membencimu karena kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Itulah kenyataan pahit tentang iri hati. Rasa yang tak pernah mereka akui, tapi terlihat jelas dari sikap mereka. Kamu kerja keras untuk naik level, tapi bagi mereka itu ancaman. Kamu mulai memperbaiki hidupmu, tapi bagi mereka itu gangguan. Kamu bersinar, dan tiba-tiba banyak yang merasa silau. Lucunya, orang yang paling sering iri padamu bukan orang asing, tapi justru mereka yang paling dekat. Teman yang dulu selalu ada saat kamu susah, tapi tiba-tiba menjauh saat kamu mulai sukses. Orang yang mendukungmu saat kamu di bawah, tapi diam-diam tak nyaman saat kamu mulai di atas. Dan tanpa kamu sadari, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebencian terselubung. Bukan dengan teriakan, tapi dengan sikap. Bukan dengan frontal, tapi dengan sindiran. Bukan dengan tinju, tapi dengan cerita di belakang layar. 1. Mereka meremehkan pencapaianmu, seolah semua usahamu itu biasa aja. Kamu sudah jungkir balik berjuang, begadang, nangis diam-diam, jatuh bangun berkali-kali. Saat akhirnya kamu berhasil, kamu kira orang-orang akan ikut bangga. Ternyata, mereka cuma bilang, "Ah, hoki doang. Paling juga cuma numpang lewat." Semua orang juga bisa gitu. Padahal mereka tidak pernah melihat perjuanganmu. Tidak tahu berapa kali kamu hampir menyerah. Tidak tahu bagaimana rasanya kamu terus berjalan sendirian saat semua orang meragukanmu. Tapi begitulah orang yang iri. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa lebih baik dari mereka. Jadi satu-satunya cara agar mereka merasa lebih tenang adalah dengan merendahkan pencapaianmu. Agar terlihat seolah keberhasilanmu bukan karena kerja keras, tapi sekadar keberuntungan. Ingat, kalau pencapaianmu tidak berarti, mereka tidak akan repot-repot meremehkannya. Justru karena itu besar, mereka merasa perlu mengecilkannya. Jadi lain kali kalau ada yang bilang, "Ah, biasa aja." Senyum saja, lalu jawab dalam hati, "Biasa bagimu, luar biasa bagiku." 2. Mereka ikut bahagia, tapi hanya saat kamu gagal. Perhatikan baik-baik siapa yang benar-benar peduli padamu. Bukan saat kamu sedang jatuh, karena saat kamu terpuruk, banyak orang bisa pura-pura baik dan berkata, "Sabar ya, kamu pasti bisa bangkit." Tapi lihat reaksi mereka saat kamu berhasil bangkit. Disitulah ketulusan mereka diuji. Orang yang benar-benar tulus akan ikut senang saat kamu sukses. Tapi orang yang iri, mereka justru tampak lebih hidup saat kamu gagal. Ketika kamu sedang sedih, mereka hadir. Tapi bukan untuk menguatkanmu, melainkan untuk memastikan kamu tetap berada di bawah. Mereka akan bilang, "Ya, memang gak semua orang ditakdirkan berhasil. Makanya jangan terlalu tinggi mimpi." Mereka seolah menghiburmu, tapi sebenarnya sedang memastikan kamu tetap berada di tempat yang membuat mereka nyaman, di bawah mereka. Dan begitu kamu bangkit dan mulai bersinar kembali, mendadak mereka menghilang. Tanpa ucapan selamat, tanpa apresiasi. Diam-diam mereka merasa terganggu, karena kamu membuktikan bahwa mereka salah. Ingat, teman sejati adalah yang ikut menangis saat kamu sedih, dan ikut berteriak bahagia saat kamu menang. Kalau hanya hadir saat kamu jatuh, tapi menghilang saat kamu sukses, itu bukan teman. Itu penonton yang menunggu kegagalanmu selanjutnya. 3. Mereka meniru gayamu, tapi tidak pernah mau mengaku terinspirasi darimu. Lucu memang. Mereka diam-diam mengikuti caramu berpakaian,
gaya bicaramu, bahkan ide-ide yang kamu buat. Apapun yang kamu lakukan, beberapa waktu kemudian mereka ikut melakukannya. Tapi saat kamu sadar dan bercanda bilang, kok sekarang mirip aku ya? Mereka langsung defensif. Lah, gaya gue emang dari dulu kayak gini. Kebetulan aja selera kita sama. Padahal jelas-jelas mereka memperhatikanmu. Mereka mengawasi setiap langkahmu. Mereka ingin seperti kamu, tapi ego mereka terlalu besar untuk mengakuinya. Dan yang lebih menyebalkan, kadang mereka bahkan mengambil idemu dan membawanya seolah itu milik mereka sendiri. Kamu sudah duluan, tapi mereka yang dapat pengakuan. Tapi tenang, ditiru adalah bentuk pujian tertinggi bagi orang hebat. Kalau kamu tidak menarik, tidak mungkin mereka menirumu. Jadi biarkan mereka meniru, karena pada akhirnya, yang meniru akan selalu satu langkah di belakang sang original. 4. Mereka memuji, tapi selalu diselipkan sindiran. Orang yang iri jarang menyerang secara langsung. Mereka tahu jika mereka frontal, mereka akan terlihat jahat. Maka mereka memakai senjata halus, pujian yang dibungkus sindiran. Mereka bilang, kamu sekarang cantik banget sih, walau agak lebay ya make-upnya. Wah, kamu rajin sekarang, cuma sayang sih masih kurang rapi. Keren sih kamu bisa beli itu, tapi menurutku belum perlu banget ya. Sekilas terdengar seperti peduli. Tapi kalau kamu perhatikan, tidak ada satupun kalimat mereka yang murni positif. Selalu ada, tapi, nya. Selalu ada hal yang mereka coba potong agar kamu tidak bangga sepenuhnya atas dirimu. Mereka ingin terlihat suportif, tapi di saat yang sama mereka tidak rela melihatmu terlalu percaya diri. Maka mereka memujimu setengah hati, hanya untuk memastikan hatimu tetap ragu. Ingat baik-baik, pujian yang tidak membuatmu senang, bukanlah pujian. Itu sindiran yang disamarkan. Kalau kamu bertemu orang seperti ini, tersenyumlah, lalu katakan dalam hati, terima kasih sudah memperhatikan aku sedetail itu. 5. Mereka selalu ingin terlihat lebih unggul darimu. Orang yang iri tidak akan pernah bisa tenang jika tidak merasa lebih baik darimu. Setiap kali kamu bercerita sesuatu, mereka akan membalasnya dengan versi mereka yang lebih hebat. Kamu bilang, aku baru belajar bahasa asing. Mereka langsung membalas, aku dulu udah bisa 3 bahasa. Kamu cerita, aku akhirnya bisa beli HP baru hasil nabung. Mereka bilang, aku sih kemarin beli 2 sekaligus buat kerja. Bahkan hal sepele pun bisa dijadikan kompetisi. Kamu bilang kamu capek karena kerja, mereka bilang mereka lebih capek. Kamu bilang kamu sibuk, mereka bilang mereka lebih sibuk. Seolah-olah hidup ini lomba siapa yang paling menderita dan paling hebat. Padahal kamu tidak sedang membandingkan apapun, kamu hanya bercerita. Tapi bagi mereka, keberadaanmu sendiri adalah ancaman. Jadi mereka merasa perlu membuktikan bahwa mereka tetap di atas. Yang menyedihkan adalah, mereka sebenarnya tidak butuh menang atasmu. Mereka hanya butuh merasa cukup. Tapi karena hati mereka penuh iri, mereka tidak pernah merasa cukup selama kamu masih lebih bahagia. 6. Mereka menghilang saat kamu butuh bantuan, tapi mendadak muncul saat kamu bersinar. Ketika kamu berada di titik terendah, mereka selalu punya 1000 alasan untuk tidak hadir. Maaf ya, aku lagi sibuk. Aku pengen bantu tapi gak bisa. Padahal kamu tidak selalu butuh solusi, kadang kamu hanya butuh ditemani. Tapi mereka tidak pernah ada, karena baginya, kamu tidak menguntungkan saat sedang terpuruk. Namun lucunya, begitu kamu bangkit kembali dan mulai bersinar, mereka tiba-tiba datang dengan wajah ramah. Wah, kamu hebat banget sekarang. Kapan-kapan mainnya? Bangga deh sama kamu. Ada proyek gak buat aku? Mereka tidak peduli pada perjuanganmu,
Mereka hanya peduli pada hasil akhirnya. Mereka tidak tertarik saat kamu sedang mendaki gunung, tapi mereka mau ikutan foto begitu kamu sampai di puncak. Ingat baik-baik, teman sejati adalah mereka yang datang saat dunia menjauh, bukan yang datang saat dunia mendekat. Mereka yang hanya hadir saat kamu sukses bukan teman. Mereka hanyalah penumpang yang menunggu kapalmu berlayar agar bisa ikut numpang. 7. Mereka menyebarkan cerita tentangmu yang tidak benar, hanya untuk menjatuhkan reputasimu. Orang yang iri tidak selalu menyerangmu secara langsung. Mereka jarang berani berkonfrontasi, karena itu terlalu riskan. Jadi mereka memilih senjata yang lebih licik, gosip dan fitnah. Mereka tidak akan menjatuhkanmu dengan tangan mereka sendiri. Mereka akan menjatuhkanmu lewat mulut orang lain. Mereka mulai dengan kalimat, "Aku sih nggak mau ngomongnya, tapi katanya dia gitu. Sebenarnya aku nggak iri kok, cuma menurutku dia terlalu sombong sekarang." Pelan-pelan mereka menyebar cerita yang mereka bungkus sebagai kekhawatiran atau opini pribadi. Padahal ujungnya sama. Mereka ingin orang lain melihatmu buruk agar mereka merasa lebih baik. Lebih parah lagi, terkadang mereka tidak menggambarmu sebagai orang jahat. Mereka cuma membuatmu terlihat tidak sebaik yang orang kira. Dan itu cukup untuk merusak caramu dilihat orang. Tapi ingat, jika 100 orang percaya gosip, itu tidak otomatis menjadi kebenaran. Yang harus kamu jaga bukan mulut orang, tapi dirimu sendiri. Biarkan mereka berbicara. Karena pada akhirnya, waktu akan mengungkap siapa yang berkata dan siapa yang benar. 8. Mereka kepo tentang hidupmu. Bukan karena peduli, tapi karena ingin mencari celah untuk meremehkanmu. Ada orang yang bertanya kabar bukan karena rindu. Ada juga yang bertanya tentang hidupmu bukan karena peduli. Mereka hanya ingin tahu seberapa jauh kamu sudah melangkah, agar mereka bisa menilai apakah kamu masih bisa dijatuhkan. Mereka akan bertanya, "Sekarang kerja di mana? Udah punya pacar, bisnis, tabungan berapa? Udah punya rumah belum?" Tapi bukan untuk mendoakanmu, melainkan untuk membandingkan diam-diam. Jika jawabanmu biasa saja, mereka akan merasa lega. "Syukurlah dia belum lebih baik dari aku." Tapi jika jawabanmu terlalu bagus, mereka mulai berubah nada. "Oh, sok sibuk ya sekarang. Wah, tapi hati-hati loh. Jangan terlalu bangga dulu." Mereka tidak butuh tahu kabarmu. Mereka hanya butuh data. Data untuk menilai apakah kamu sudah mengancam posisi mereka atau belum. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa iri hati adalah bentuk kekaguman yang tidak pernah diakui. Bahwa kebencian mereka bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu menjadi seseorang yang diam-diam mereka inginkan. Jadi jangan kecilkan dirimu hanya karena mereka tidak nyaman. Jangan berhenti bersinar hanya karena mereka kepanasan. Tugasmu bukan untuk membuat semua orang suka padamu. Tugasmu adalah terus maju, bahkan jika itu membuat mereka iri. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, selamat. Artinya kamu cukup bersinar sampai membuat hati orang lain gemetar. Teruslah bersinar. Dunia butuh cahaya sepertimu. Pada akhirnya, iri hati orang lain bukanlah masalahmu. Itu adalah cermin dari ketidakmampuan mereka menghadapi cahayamu. Jangan redup hanya karena mereka silau. Jangan mengecil hanya karena mereka merasa terancam. Dan jangan pernah berhenti berkembang hanya karena ada yang tidak suka melihatmu bertumbuh. Ingat baik-baik, kalau kamu tidak punya pencapaian, mereka tidak akan repot-repot membencimu kalau kamu tidak bersinar. Mereka tidak akan merasa silau kalau kamu tidak melesat. Mereka tidak akan mencoba menjegal. Jadi kalau kamu merasa banyak yang tiba-tiba iri, mengejek, atau menjauh, bukan berarti kamu salah jalan. Justru itu tanda kamu berada di jalur yang benar. Teruslah melangkah. Biarkan mereka bicara.
Karena pada akhirnya, suara mereka akan hilang, tapi hasilmu akan tetap terlihat. Tegakkan kepala, rapikan langkah. Kamu tidak hidup untuk membuktikan siapapun. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan percayalah, suatu hari nanti, mereka yang meremehkanmu akan diam. Bukan karena mereka sadar, tapi karena keberhasilanmu terlalu keras untuk mereka bantah. Tetap bersinar, dunia sedang menunggu versi terbaik darimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.